Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi yaqulu buniyal Islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi Ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan keduanya. Mudah-mudahan beliau keduanya diberikan ampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan di dalam kubur, dan mudah-mudahan diberikan kenikmatan kubur. Amin Allahumma amin. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu didirikan atas 5 fondasi. Artinya rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islam, agama Islam didirikan 5 fondasi. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusnya Allah. Bagaimana cara reaksi kita mengimplementasikan kalau kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW supaya agama Islam itu didirikan dengan 5 fondasi? Sebagai umat Islam kita harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusnya Allah. Bagaimana caranya kita kalau kita itu bersaksi kepada Allah tiada Tuhan selain Allah? Yaitu kita harus percaya, kita harus iman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selainnya. Bahkan ketika kita menyembah, maka sembahan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertera dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya Allah taala itu adalah satu dan Allah tidak punya anak dan tidak pernah diperanakkan. Maksudnya gimana? Bahwasanya Allah taala itu adalah tidak ada bandingan kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena Allah taala adalah zat yang wahid, zat yang satu. Karena kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus yakin kalau Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan langit dan bumi. Tandanya Allah Subhanahu wa taala itu adanya bumi dan isinya, berarti menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini dan bersaksi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, maka kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sebagai implementasi kita sebagai makhluknya beliau. Kita harus taat di mana saja kita berada. Sebagaimana katanya hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah di mana engkau berada. Baik kamu ada di rumah, ada di kamar, ada di pondok, atau ada di tempat-tempat keramaian, maka hati kita harus ditanamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita harus bersaksi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu kesembahan kita ditunjukkan kepada Allah. Kalau kita minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena katanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, cuma kepadamu lah aku menyembah. Maksudnya gimana? Artinya ketika kita sebagai umat Islam, maka kita harus menyembah kepada Allah, tiada Tuhan selainnya. Jangan kita menyembah matahari, jangan kita menyembah patung, jangan menyembah berhala, karena semuanya itu adalah perbuatan musyrik. Kalau kita musyrik, maka termasuk orang yang murtad. Sedangkan orang murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Murtad, kalau di kitab Sulam Tauhid itu ada 3 pembahasan. Yang pertama, murtad secara i'tiqad dengan keyakinan. Nomor 2, murtad secara aqwal, yaitu murtad dengan cara perkataan. Dan nomor 3 adalah murtad dengan cara pekerjaan. Kalau kita termasuk orang murtad, berarti orang yang tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya murtad secara keyakinan, secara i'tiqad itu adalah di mana hati kita tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Bimbang kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bimbang kalau Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai sifat kudrat. Dan bimbang terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kalau Allah taala itu adalah sifat wujud. Kalau Allah taala mempunyai sifat wujud, tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalifatul hawadis, atau Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat al-alim, al-halim, atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu merupakan tanda kalau orang itu murtad kepada Allah taala secara itu. Kalau secara keyakinan adalah, contohnya kalau secara perkataan, mulut kita mengatakan Allah taala itu 2. Saya bersaksi kalau Allah taala itu ada 2, berarti itu termasuk murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Trinitas mengatakan kalau Allah taala itu punya istri, punya anak, atau punya sahabat, berarti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dibagi berat. Itu termasuk adalah murtad akbar. Kalau lisan kita mengatakan Allah taala itu tidak ada, atau mengatakan Allah taala itu punya istri, maka itu termasuk murtad akbar. Yang nomor 3, contohnya murtad akbar adalah kita menyembah berhala, kita menyembah matahari, kita menyembah patung, atau kita menyembah bulan, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tanda orang itu murtad secara akal atau pekerjaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, tanamkanlah kita sering baca syahadat 2, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusnya Allah taala. Bagaimana caranya kita meyakini kalau Nabi Muhammad adalah utusnya Allah? Yaitu dengan syarat kita harus percaya kalau Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu merupakan tanda mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nomor 2, kita harus yakin kalau setiap hadisnya Nabi, atau perkataannya Nabi, atau pekerjaannya Nabi itu merupakan tanda keyakinan kita sebagai contoh suri tauladan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mengatakan nanti kalau setelah kiamat ada neraka, ada siksa neraka, ada kenikmatan surga, itu merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kebenarannya kepada makhluk. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW itu adalah shadiqun, itu benar. Dan Nabi Muhammad adalah salah satu Nabi yang paling afdal di antara para nabi. Nabi Muhammad merupakan khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Nabi Muhammad adalah sebagai pungkasannya para nabi, khatamin nabiyyin wa imamil mursalin, dan Nabi Muhammad adalah imamnya para nabi-nabi yang lain. Maka dari itu kita bangga sebagai umatnya Nabi Muhammad
yakin kalau Nabi Muhammad adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terpilih, yang paling suci. Katanya Allah Subhanahu wa taala dan nanti khususnya seandainya Nabi Muhammad itu tidak diciptakan, maka bumi dan isinya saya tidak akan menciptakannya. Maksudnya apa? Karena Nabi Muhammad merupakan makhluk yang paling terpilih di antara makhluk-makhluk yang lain. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling suci di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka di bulan Maulid sekarang ini kita dianjurkan sering baca sholawat kepada Nabi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu merupakan tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Islam itu didirikan 5 pondasi, terdiri 1 membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang nomor 2 wa iqamis shalah, melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya mendirikan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke ke langit, itu tiada lain untuk menyempurnakan dan diperintahkan adanya sholat 5 waktu. Bagaimana katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kama barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Oleh-olehnya Nabi Muhammad SAW sangat berharga untuk umat, terutama umat yang akhir zaman, yaitu adalah tentang masalah sholat. Sholat merupakan tiang agama, dan sholat merupakan pekerjaan yang merupakan barometer suatu pekerjaan tergantung daripada sholat. Sholat itu ada 5 seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maulid, sholat isya, sholat subuh. Itu merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan setiap hari. Katanya Nabi, idza sholahat amaluhu wa idza fasadat amaluhu wa hiya as-shalah. Semua pekerjaan itu tergantung daripada sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, maka semua pekerjaannya itu bagus. Kalau sholatnya itu jelek, maka semua pekerjaan itu akan jelek. Karena yang pertama kali yang akan dihisab itu adalah tentang masalah sholat. Maka dari itu dirikanlah sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sangat berbahagianya bagi orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Kalau kita khusyuk, insya Allah apa yang kita impikan pasti akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sholat merupakan barometer kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat itu dengan sholat. Kalau kita sering sholat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka dari itu, sebagai umat Islam harus melaksanakan. Yang nomor 3 adalah fondasi agama Islam, wa ita'i zakati, menunaikan zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang nomor 3. Kenapa? Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saling tolong menolong, untuk merasakan orang kaya kepada orang miskin. Kalau penderita orang miskin sangat membutuhkan ketika dia menghadapi kesusahan, maka dari itu dianjurkan orang yang mempunyai kemampuan finansial wajib mengeluarkan zakat. Zakat dibagi 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan ketika pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu dikeluarkan pada 1 tahun, seperti zakat dagang, seperti zakat-zakat yang lainnya. Kalau zakat fitrah, zakat abdan, itu wajib dikeluarkan selama 1 kali pada waktu bulan Ramadan, tergantung daripada kondisi setempat. Artinya kalau di Indonesia,
karena Indonesia itu makan pokoknya makan nasi, atau itu makan yang wajib dikeluarkan itu adalah beras. Kalau di daerah-daerah lain seperti negara-negara lain, makan pokoknya yaitu seperti di Eropa, makan pokoknya adalah gandum, itu seperti yang dibuat roti atau yang lain. Yang nomor 4 adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di Ramadan merupakan rukun Islam yang nomor 4. Apa yang dimaksud dengan puasa secara luas itu adalah al-imsak, menyegah sesuatu, itu merupakan arti dari puasa. Puasa secara syar'an adalah imsakun anil muftiri biniyatin maksusatin jam'inadari, menyegah sesuatu perkara yang membatalkan puasa, mulai dari keluarnya fajar sampai tergelamnya matahari dengan niat yang ditentukan. Sedangkan puasa itu diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Artinya bagi orang Islam yang mampu untuk menunaikan puasa. Kalau orang sakit tidak dianjurkan untuk berpuasa, tapi dia harus wajib mengganti. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan, la taqaddamu Ramadhan bi saumin, katanya Nabi Muhammad SAW dan dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadhan bi saumi yawmin wa la yawmaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Tidak boleh mendahului berpuasa di bulan Ramadan dengan satu hari, wala yaumanin, dan tidak 2 hari, illa rajulun kana yasauman falyasumhu, kecuali ada seseorang yang berpuasa pada saat itu maka dianjurkan kamu berpuasa. Artinya ketika bulan Sya'ban pada tanggal 30, kemudian tanggal 1-nya itu pemerintah tidak memberikan keputusan, maka tidak dianjurkan sebagai rakyat atau umat mendahulukan keputusan daripada pemerintah atau organisasi yang diakui oleh pemerintah. Harus menunggu keputusan pemerintah. Maka dari itu dianjurkan kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 harus mengikuti panduan atau pengumuman atau keputusan isbat dari pemerintah. Kalau pemerintah mengumumkan tanggal 1 pada tanggal 1 hari Sabtu, maka kita wajib berpuasa hari Sabtu karena tanggal 1 bulan Ramadan jatuh pada hari Sabtu apabila ada keputusan dari pemerintah. Kata Nabi Muhammad SAW, man shoma al-yawma alladhi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia bimbang terhadap puasanya pada tanggal 30 atau tanggal 1 bulan Ramadan, 30 dari bulan Sa'ban atau tanggal 1 bulan Ramadan, yang mendahului keputusan Nabi atau dia mendahului keputusannya pemerintah, maka katanya Nabi, man shomal yauman ladzi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim, maka dia berdosa kepada Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat mulia. Maka dalam bulan Ramadan itu ada peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pada tanggal 17 dari bulan Ramadan. Dan barang siapa yang menututi atau berpuasa di bulan Ramadan, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan, baik daripada sholatnya, atau baca Quran, atau mengaji, atau bersedekah, atau baca tasbih, atau baca sholawat, atau tidur karena untuk berniat melaksanakan ibadah lainnya, atau sholat tahajudnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Karena di bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat berkah. Kita bahagia sebagai umat Islam apabila menuti di bulan Ramadan, maka memperbanyaklah amalan-amalan yang bisa menuntun kita, bisa memberatkan amalan kita nanti di yaumul hisab. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian semua berpuasa
Sebagaimana orang-orang yang terdahulu diwajibkan berpuasa supaya kamu la'allakum tattaqun, supaya kamu itu termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Berarti kalau orang yang tidak beriman seperti orang kafir maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena berpuasa itu tujuannya adalah untuk menahan hawa nafsu. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu karena berpuasa itu bisa menyehatkan badan dan pikiran kita. Oleh karena itu, ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, maka kita dianjurkan dan diwajibkan untuk berpuasa karena berpuasa merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5 adalah haji. Kita diwajibkan melaksanakan haji. Haji merupakan rukun Islam yang nomor 5. Rukun Islam yang nomor 5 adalah melaksanakan haji ke Baitullah apabila mampu. Kalau kita tidak mampu dari perjalanan sampai pulang dari Mekah, maka kita tidak dianjurkan. Karena haji rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah apabila man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan haji, maka kita dianjurkan untuk sholat Jumat 41 kali berturut-turut. Oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat Jumat itu merupakan hajinya orang miskin. Maka apabila orang Islam tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, kita dianjurkan sholat Jumat. Sekian dari pembahasan kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan faedah kepada antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.